Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun sahabat SPM berada. Kembali lagi bersama gua Fajar Sidik di acara yang paling kece tentunya di Seni Pasar Modal Channel edisi 5 Juni 2021. Berbeda dengan hari sebelumnya karena hari ini bursa libur, jadi kita akan ngebahas mengenai peluang nih para yang namanya emiten blue chip. Sekedar informasi, emiten blue chip adalah emiten-emiten ataupun emiten itu sendiri adalah perusahaan yang listing atau yang terdaftar di bursa efek atau melantai di bursa efek. Itu disebut dengan namanya emiten. Di mana emiten yang melantai di bursa ada yang istilah dengan sebutan yang namanya market cap. Market cap itu biasanya menggambarkan size suatu perusahaan. Apakah perusahaan tersebut sudah besar ataupun belum. Semakin besar market cap-nya, maka itu akan semakin bagus serta akan semakin berat. Berat untuk apa? Untuk yang namanya dipermainkan dengan namanya volume nantinya. Kalau kita udah menyinggung yang namanya bandarmologi. Dalam istilah sederhana, market cap itu adalah bisa dibilang kayak semacam berat badan gitu. Berat badan seseorang. Istilahnya dalam satu kelas rata-rata mendapatkan berat badannya itu 70 kilo misalkan kayak gitu. Di mana kelas tersebut disebut dengan yang namanya IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan. Artinya kumpulan dari puluhan atau bahkan ratusan emiten yang terdaftar di Bursa Efek itu disebutannya adalah IHSG. Namun yang jadi pertanyaan, berapa jumlah yang ada di dalam kelas tersebut? Apakah sama berat antara satu dengan lainnya? Justru akan berbeda. Ada yang 53 kilo, ada yang 52 kilo, ada yang mungkin 100 kilo, ada yang tiba-tiba kurus banget cuma 40 kilo. Jadi gapnya itu jauh gitu. Perbedaan-perbedaan cap inilah yang dipukul rata menjadi sebuah nilai rata-rata. Begitu juga di IHSG. Ada yang range-nya itu harganya 50, 30 perak. Ataupun misalkan kalau kita ngeliat dari market cap-nya, ada market cap-nya cuma miliaran. Dan ada yang market cap-nya ratusan triliun. Walaupun kayak gitu, dibagi rata nih berapa market cap-nya gitu. Berapa yang menggambarkan size dari IHSG itu sendiri gitu. Begitu juga kalau misalkan kita berat badan, misalkan orang yang 100 kilo, kemudian dia insaf nih, pengen nurunin berat badan menjadi misalkan 50 kilo. Maka rata-rata kelas akan menurun. Begitu juga dengan IHSG. Ada yang namanya backbone, ada yang namanya tulang punggung pendiri IHSG. Di mana kalau tulang punggungnya ini terganggu, biasanya itu menggambarkan kondisi suatu kelas. Kalau misalkan IHSG itu menggambarkan kondisi suatu makroekonomi. Dalam hal ini adalah ekonomi Indonesia secara global itu menggambarkan sehat ataupun tidak. Apa aja sih seistilahnya istilahnya apa ya, backbone dari IHSG. Dari ratusan emiten yang memiliki market cap gede itu kurang lebih ada 10. Kita ambil 10 besar aja karena kalau lebih pusing sendiri. Jadi market cap ada 10 besar menurut data dari bisnis.com ini adalah emiten backbone dari Indonesia. Istilahnya tulang punggung. Kita nggak bisa duduk gagah atau diri gagah tanpa tulang punggung belakang. Beda halnya dengan rusuk. Nggak ada rusuk sebelah masih bisa hidup. Tapi kalau nggak ada tulang punggung, nggak bisa hidup. Begitu juga dengan keadaan makroekonomi di Indonesia. Jika backbone ini terganggu, maka ini mencerminkan bahwa ekonomi Indonesia nggak baik-baik aja. Gitu. Jadi jangan percaya hanya dari sebuah berita. Kita harus ngelihat real. Berdasarkan apa? Salah satunya indikasi awal melihat dari IHSG. Itulah kenapa bangsa yang cerdas, para pemuda yang cerdas itu jeli
melihat hal tersebut, bagaimana nih cara biar gua cinta tanah air, biar gue lebih care terhadap tanah air dan gak panik gitu. Salah satunya kita harus melek investasi, jangan enggak. Kenapa? Karena investasi itulah adalah garda terdepan dari suatu makroekonomi Indonesia gitu. Ini adalah 10 saham big caps atau 10 saham blue chip tahun 2020 ya. Ini berita tanggal 31 Desember 2020. 10 emiten yang memiliki kapitalisasi besar adalah pertama Bank BCA 826 triliun, 826 triliun. Yang kedua Bank BRI 509 triliun, Telkom 328 triliun, Bank Mandiri 292 triliun, Unilever 280 triliun, Astra International 244 triliun, HM Sampurna 175 triliun, Chandra Asri Petrochemical 162 triliun, Bank Negara Indonesia 114 triliun, dan Indofood CBP Sukses Makmur 112 triliun. Ini data dari tanggal menurut berita dari bisnis ya, bisnis.com tanggal 31 Desember 2020. Di mana market cap ini pasti akan berubah jika ada perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek. Contohnya kayak yang akan kedepannya GoTo ya, Gojek dan Tokopedia yang akan bersatu dan listing di Bursa Efek. Katanya market cap-nya itu akan menjadi backbone terbaru dari Indonesia. We will see kalau itu benar terjadi gitu. Tetapi dari 10 emiten ini, dari tulang punggung Indonesia, ini bisa menggambarkan nih, sekarang kondisi sekarang. Apakah Indonesia sehat-sehat aja? Indonesia baik-baik aja? Ada berita yang menyebar bahwa kuartal ketiga Indonesia akan fine-fine aja, bahkan pertumbuhan itu positif. Apakah benar seperti itu? Kita lihat Bank BCA, Bank BRI, Bank BMRI, lalu Bank BNI mungkin salah satu bank yang sedikit mengalami gangguan. Kenapa? Karena banyak istilahnya ditolong dan dibantu oleh pemerintah. Karena ini rata-rata adalah bank BUMN gitu. Lalu yang kedua Telkom, kita tahu sendiri Telkom. Dia bermanuver dengan salah satunya adalah masuk juga ikut serta di dalam proyek dari GoTo itu sendiri, dan juga sekarang harganya mau bagi dividen tanggal akhir bulan ini dan harganya melejit gitu ya. Jadi sebenarnya bisa dikatakan baik-baik aja. Lalu bagaimana yang lainnya? Yaitu adalah Unilever, Astra International, HM Sampurna, Chandra Asri, dan Indofood CBP Sukses Makmur. Mari kita lihat. Di sini gua nggak mau ngebedah secara fundamental ya. Gua nggak ngebedah secara fundamental. Kenapa? Karena kalau kita ngebedah satu-satu, kita perlu data yang terupdate nih. Artinya sekarang ini adalah bulan Juni, setidaknya kita nunggu kuartal kedua nih. Kuartal kedua berarti sekitar bulan Juli, Agustus baru bisa tahu. Tapi itu udah telat nih kalau kita harus menunggu di sana. Memang bisa kita ngecek laporan keuangan di kuartal 1. Cuma yang jadi pertanyaan, akan memakan waktu yang sangat banyak. Sedangkan kita dipilihkan dalam suatu yang namanya momentum. Jika kita telat dalam mengambil momentum tersebut, ya udah say goodbye. Keuntungan yang beratus-ratus kali lipat ataupun puluh-puluh kali lipat gitu. Oke. Di sini kita ambil yang pertama. Di sini gua ngelihat secara teknikal. Kenapa teknikal yang gua ambil? Ingat prinsip dari teknikal, yaitu adalah rata-rata pergerakan nilai historis dari suatu emiten. Berdasarkan prinsipnya, yaitu adalah bahwa pola akan terulang kembali. Itulah kenapa bisa menggambarkan apakah ini masih saatnya bagus untuk koleksi atau enggak dulu gitu. Oke. Ini gue ngelihat dari mungkin investor, bukan investor yang namanya apa ya, bisa dibilang investor yang udah kawakan ataupun investor senior gitu. Untuk investor pemula nih, investor pemula yang aduh bingung gue laporan keuangannya gimana ya, aduh
gue pusing. Aduh, gue bukan ekonomi. Aduh, gue pusing. Gimana. Akhirnya telat masuk gitu. Jadi gue ngambil hal yang paling sepele. Ini gue ngebuka sisi lain gitu. Gak hanya kita bisa menilai suatu fundamental perusahaan dari laporan keuangannya, tapi kita bisa lihat dari sisi lain. Kenapa? Karena udah banyak nih analis yang membantu untuk yang namanya menilai suatu fundamental ini. Apalagi ini adalah 10 saham big atau istilahnya backbone dari IHSG atau Indonesia. Artinya nggak mungkin salah satu ini kolaps gitu. Bukan nggak mungkin sih, hampir mustahil ya. Karena itu akan benar-benar sangat mengganggu perekonomian Indonesia jika itu terjadi gitu. Jadi dengan kita berpikir positif, dengan udah dibantu oleh para analis, kita menyatakan bahwa fundamentalnya sehat. Tetapi apakah momennya pas sebagai position trading ataupun sebagai long invest untuk masuk? Oke. Kita bedah yang pertama adalah Unilever Indonesia. Untuk Unilever Indonesia di sini gue menggunakan yang namanya moving average, indikator moving average. Apa itu indikator moving average? Indikator moving average adalah indikator yang digunakan dengan menyambungkan harga penutupan dari hari sebelumnya ke hari sesudahnya, dari hari sesudahnya ke hari sesudahnya, hingga akhirnya membuat garis atau bahasa bahasa sahamnya yang keren, rata-rata pergerakan nilai historis suatu emiten, yaitu nilai penutupan gitu. Ada bermacam-macam untuk kita men-setting nilai dari moving average. Secara umum ada 3. Yang pertama adalah MA pendek, MA middle, dan MA panjang. MA pendek itu digunakan untuk minor trend. Jadi trend itu ada 3, ada major trend, ada secondary trend, dan minor trend dan major trend gitu. Major trend, secondary trend, sama minor trend. Di mana major trend itu adalah moving average jangka panjang, middle trend itu atau intermediate trend itu adalah, atau secondary trend itu adalah yang namanya MA middle, lalu minor trend itu adalah MA jangka pendek. Berapa itu? Untuk MA panjang itu biasanya adalah hitungannya 1 tahun. Di mana 1 tahun itu adalah 365 hari atau 366 hari. Jika itu normal, di mana Sabtu Minggu dimasukkan. Jika Sabtu Minggu tidak dimasukkan, itu kurang lebih adalah 200 hari kerja yang efektif bursa selalu buka gitu. Itulah kenapa MA 200 selalu dijadikan sebagai major trend. Sedangkan untuk yang namanya middle trend atau intermediate trend itu menggunakan secondary trend, yaitu adalah setengahnya. Jadi setengah dari major trend. Bisa MA 90, bisa MA 100, ataupun MA 60. Mana yang lebih efektif? Kalau gue pribadi ke MA 60. Kenapa? Biasanya perubahan suatu tren itu ditandai dengan setelah mengalami 60 hari kerja. Itu. Maka kenapa gue selalu menyukai MA 60. Nah, stop sampai di situ. Kita nggak lanjut ke minor trend gitu. Jadi kita hanya menggunakan major trend, yaitu MA 200 dengan garis berwarna coklat, dan ini MA 60 dengan garis berwarna biru keunguan gitu. Bisa dilihat ini tren dari tahun 2010 Unilever, sekarang 2021. Walaupun sebelumnya ada stock split ya. Jadi ini kita ada stock split gitu. Unilever di tahun berapa ya? 2020 ya, stock split kalau nggak salah. Itu 1:8 gitu. Nah, harganya adalah 5.650 sekarang. Di mana 5.650 itu sama dengan titik tertinggi resisten di 3 September 2012. Ini artinya sama dengan 10 tahun yang lalu. Apakah ini momen yang bagus untuk masuk? Apakah ini momen yang bagus untuk masuk? Maka kita lihat dari major trendnya. Secara major trend masih yang namanya uptrend di sini, masih uptrend.
Tuh, belum break ke bawah. Walaupun ini sudah ya, trennya masih tren turun. Tetapi ini bisa menjadi momen, ini adalah yang namanya kalau strategi itu adalah buy on weakness. Ini adalah yang namanya titik buy on weakness. Apalagi kalau mendekati garis ini. Nggak usah pikir panjang, hajar bleh gitu. Kenapa? Karena penurunan Unilever ini ya menurut nggak ada sebab ya. Tiba-tiba turun aja. Kalau istilah gua tuh lagi cuci gudang aja gitu. Pengen biar lebih cepat up lebih tinggi lagi Unilevernya. Makanya cuci gudang dulu gitu. Dengan cara apa? Ngebuang retail-retail ini gitu. Jadi apakah baik untuk investor masuk di momen sekarang? Jawabannya iya. Apalagi Senin ini adalah jadwal cumdet. Setelah cumdet pada umumnya harga akan turun. Jangan heran kalau harga bisa sampai ke di kisaran ini 5.085. Apakah bakal tembus di bawah 5.085? Gue sih pesimis ya bisa tembus di bawah 5.085. Tapi kalau emang itu terjadi, gue pasti yang pertama beli Unilever gitu. Kenapa? Karena dia sama dengan lihat di tahun 2012 Januari 2012 sama gitu. Jadi di sini aja Januari 2012 puncak tertinggi taruhlah 2018 kalau kita ngeliat grafik, artinya hanya butuh 6 tahun untuk sampai tingkat tertingginya. Dikasih diskon hampir 50% lebih. Why you do not take a chance that? Oke, itu yang mengenai Unilever. Kita yang kedua adalah Chandra Asri Petrochemicals. Oke. Chandra Asri di sini gue make MA 100. Sebenarnya bisa 200. 100 itu berarti menggambarkan kurang lebih 6 bulan ya. 6 bulan itu bisa dijaga sebagai major trend. Jadi ada 2 gitu. Nah, bisa dilihat apakah ini adalah momen yang masuk? Menurut gua, lihat dia nggak mengalami penurunan, masih di atas MA 60. Artinya trennya nggak berubah, trennya masih uptrend. Menyentuh ini aja enggak loh, menyentuh garis. Belum pernah ada yang menyentuh garis. Artinya trennya ini masih kuat dari tepian. Apakah momen masuk untuk pas? Kalau gue pribadi menunggu sampai garis ini kena gitu. Atau setidaknya dia berada di area ini. Nih, di area 6.528. Kalau dia menyentuh garis aja, garis MA 60, sikat bleh gitu. Apalagi ini adalah yang namanya bentuk candle strong downtrend ya, strong downtrend mirip kayak Morobozu lah ya gitu. Walaupun bukan Morobozu namanya. Ini adalah tren turun gitu. Jadi semakin ke bawah menurut gua paling mentok juga ke bawah adalah di daerah support terkuatnya nih di sini nih. 4.680 gitu. Itu kalau sampai ke bawah. Feeling gua hanya sampai MA 60. Lihat, belum pernah dalam histori dari mulai tahun 2016 sampai sekarang menyentuh MA 60. Sangat luar biasa gitu. Jadi untuk Tepia jawabannya adalah wait and see. Berbeda dengan Unilever, kalau Tepia adalah wait and see. Tapi secara prospek masih bagus. Kenapa? Lihat, belum menyentuh MA 100 pun tidak menyentuh, apalagi MA 60 gitu. Selanjutnya Astra International. Ini kita tahulah ya, kendaraan atau produknya ada di mana-mana dan udah menjadi kebutuhan primer kayaknya sekarang gitu. Dan bisa dilihat di sini ini data 2010 sampai 2021. Sekarang harganya sama dengan di tahun 2010, sama dengan 10 tahun yang lalu. Kapan lagi dikasih diskon hingga harga segini? Lihat, dia ngebreak dari MA 200 tetapi balik lagi. Sekarang, nah ini yang namanya super duper apa namanya istilahnya itu buy on weakness. Berbeda dengan yang tadi Unilever, belum menyentuh garis nih. Jadi bisa ditolerir lah. Oke, sabarlah, bisa sabar gitu. Tapi berbeda dengan ASI, ini yang disebut buy on weakness nih. Kenapa? Karena sudah menyentuh MA 200. Apakah bisa turun lagi? Bisa aja kalau misalkan kondisi global tidak memungkinkan gitu. Tetapi kalau gue pribadi karena ya
istilahnya nilai economic mode ya, istilahnya nilai brandingnya itu kuat, under deal dan segala macamnya itu pasti dibutuhkan. Jadi ya ini akan dalam waktu, nggak butuh waktu lama akan naik gitu. Lihat aja, ini sama ya, kita sama. Ini tahun Oktober 2010. Berapa sih sampai dia ke 8.000 dari 5.000? Hanya dibutuhkan waktu 1 tahun untuk recovery. 1 tahun. Nggak nyampe 2 tahun. 1,5 tahun. Itu. Jadi kalau lu nyimpan 1,5 tahun, lu kumpulin dari sekarang, berapa puluh persen yang lu bisa dapatkan di Astra International. Dan lu nggak usah pusing-pusing, bisa tidur nyenyak nih. Duit mengalir dapat dari dividen dan juga dari capital gain tentunya. Belum tentu tahun depan akan sama lagi harga seperti ini. Ini yang disebut buy on weakness. Selanjutnya adalah kesukaan kita semua, kesukaan para anak kosan tentunya, yaitu adalah keluarga mie instan, Indofood, CBP, Sukses Makmur. ICBP mengalami penurunan sama dengan sebelahnya itu Indofood, itu tidak lebih karena dia mengakuisisi salah satu perusahaan di luar gitu, dan perusahaan tersebut ya hampir bangkrut kayak gitu. Tapi secara overall sebenarnya bisnisnya bagus. Kenapa? Brandingnya kuat gitu. Siapa yang bisa yang bisa menolak kelezatan dari mie instan? Oleh karena itu, gue pribadi itu sangat mendambakan emiten ini. Apalagi kalau makin ke bawah hajar bleh, makin ke bawah hajar bleh gitu. Ini sama dengan yang tadi sebelumnya ASI. Dia sudah menyentuh yang namanya major trend. Ini yang disebut sebagai buy on weakness. Apakah baik untuk masuk? Jawabannya bisa untuk masuk, bisa juga enggak. Kalau gue pribadi ini udah mulai start untuk cicil. Ini udah start untuk cicil gitu. Cicil aja. Jangan sampai enggak gitu loh. Karena kenapa? Harganya 8.000, tertinggi 13.000 kayak gitu. Jadi gapnya itu adalah sekitar hampir 5.000 dan itu lumayan besar. Diskon hampir 50% gitu. Dan yang terakhir yaitu adalah kesukaan para anak muda yang gak punya duit. Yaitu adalah HM Sampurna, rokok. Di mana di sini bisa dilihat memang secara tren itu lagi strong gitu, banyak tekanan-tekanan akibat bea cukai yang tinggi, lalu ada isu bahwa satu kantor itu kena COVID pada beberapa waktu yang lalu dan segala macamnya yang mengakibatkan harga HMSP jatuh dari yang tertinggi 5.500 hingga sekarang berada di levelnya itu di 1.083, sekarang 1.315. Dia mengalami break nih, yang namanya ini adalah strong downtrend ini. Artinya trennya itu udah berubah ke arah decline turun. Apakah ini momen masuk untuk HMSP? Jawabannya bisa iya, bisa enggak. Kalau lu profil resikonya high, maka silakan ambil masuk. Kenapa? Jarang-jarang diskon dari 5.000 ke sini berapa? 70-80% dikasih diskon. Untuk perusahaan sebesar HMSP yang merupakan backbone dari IHSG atau dari Indonesia. Tapi kalau yang profil resikonya low, bisa menunggu dia ngebreak dari garis MA200 ini. Artinya perubahan trennya baru berubah menjadi trend uptrend kembali gitu. Jadi ada dua pilihan yang bisa lu ambil pada kesempatan ini. Jadi secara overall, kondisi Indonesia dari 10 ada 5 yang sebenarnya fasenya lagi menuju fase downtrend, menuju major trend, tapi secara overall masih baik-baik aja gitu. Tetapi memang terganggu karena kondisi pandemik kayak gitu. Dan ini bisa ditoleransi. Jadi ada 5 emiten yang lagi diskon besar-besaran. Yang jadi pertanyaannya, lu mau ngambil 5 emiten backbone IHSG secara besar-besaran ini diskonnya, atau lu masih mengejar tetangga yang lagi viral, 5 backbone lainnya yang harganya udah selangit. Duit lu silakan bijak dalam berinvestasi ataupun dalam melakukan position trading. Oke?
Thank you very much, thank you for attention. Gua Fajar Sidik pamit. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.